Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas untuk senantiasa mengiringi lisan-lisan kita untuk berzikir melainkan kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala masih menghimpun kita untuk mengawali hari-hari kita dengan amal-amal kebaikan. Dan di antara amal kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di antaranya Allah Subhanahu wa taala masih melembutkan hati kita untuk meringankan langkah kita menunaikan salah satu dari kewajiban kita, salat berjamaah. Tentu tidak lain adalah ini bagian dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berharap semoga setiap langkah yang kita tempuh menuju tempat ini menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, tanpa mengurangi kekhusyuan kita dalam berzikir kepada Allah. Di dalam kesempatan kali ini kita akan melihat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang syumul, syariat yang agung, yaitu syariat Islam di muka bumi ini. Syariat yang bukan hanya syariat tambal sulam, tapi syariat yang sudah lengkap dari seluruh aspek kehidupannya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengakhiri rangkaian ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Bahwa telah sempurna kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada umat Islam, dan Allah menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi di muka bumi ini. Karena sebagai satu-satunya agama yang Allah ridhoi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kesempurnaan dalam syariat ini, baik dalam konteks kehidupan dunia maupun dalam konteks kehidupan akhirat. Di antara kenikmatan yang Allah berikan, bahwa orang-orang yang beriman ketika hidup di dunia ini tidak hanya melalui perasaan-perasaan yang berbahagia, senang, gegap gempita dan sebagainya, tapi Allah Subhanahu wa taala pun menghadirkan untuk mereka perasaan-perasaan sedih, perasaan-perasaan khawatir, perasaan-perasaan takut, yang dengan perasaan itu membuat orang-orang beriman itu semakin yakin bahwa di antara sifat kehidupan dunia tidak ada yang sifatnya itu selalu 100% bahagia, sebagaimana juga tidak ada perasaan yang 100% sedih. Selama kita tinggal dunia itu disebutkan oleh para ulama memiliki sifat yang sementara. Kita yang bahagia pun gak akan bahagia selamanya, sebagaimana kita yang sedih pun tidak akan pernah sedih selamanya. Dia selalu bersifat sementara. Istri kita, anak-anak kita, kendaraan kita, jabatan kita, harta kita, semuanya itu bersifat sementara. Maka ketika dalam sifat sementara itulah Allah Subhanahu wa taala di antaranya menghadirkan sifat-sifat gelisah, sedih, takut dan khawatir. Karenanya kita diminta oleh Nabi SAW untuk senantiasa membaca zikir yang diajari oleh Nabi SAW, untuk senantiasa kita baca zikir dan wirid ini di waktu pagi dan petang. Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika
minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dua hal. Yang pertama al-hammu, yang kedua al-hazan. Al-hammu itu merupakan kegelisahan yang berhubungan dengan sesuatu yang bersifat sekarang dan akan datang. Adapun al-hazan itu merupakan kesedihan yang berhubungan dengan waktu yang telah berlalu. Jadi peristiwa-peristiwa yang telah berlalu kemudian masih menyisakan rasa sedih, itu namanya al-hazan. Jamaah yang dimuliakan Allah, dua sifat ini merupakan dua sifat yang akan selalu ada mengiringi kehidupan orang-orang yang beriman di dunia, yang nanti ketika mereka sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dua hal ini yang otomatis hilang dari para penghuni surganya Allah. Kenapa? Karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang para penghuni surga, dua sifat yang selalu ada bagi para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bahwa para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala nanti, sifat dasar yang akan melekat dalam kehidupan mereka itu adalah la khaufun 'alaihim. Mereka itu tidak akan pernah takut, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah sedih. Para ulama menyampaikan bahwa penghuni surganya Allah nanti itu tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah gelisah terhadap masa yang akan datang. Yani apakah dia akan terus selamanya di surga, apakah kenikmatannya akan habis, enggak akan pernah sedih. Walahum yahzanun, dan mereka pun tidak akan pernah sedih terhadap masa yang telah berlalu. Ya, dari hal-hal yang telah mereka lewati dunia, kesedihan-kesedihan yang sudah mereka lalui di dunia, kemiskinan, harta, kesusahan, dan semuanya tidak akan pernah mereka rasakan lagi ketika mereka sudah masuk ke dalam surga. Makanya dua sifat dasar ini Allah Subhanahu wa taala hilangkan bagi para penghuni surga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an, Allah jadikan Al-Qur'an itu bukan hanya sebagai objek bacaan bagi umat-umat Islam, tapi Allah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Dan di dalam Al-Qur'an Allah menjadikan Al-Quran itu petunjuk itu untuk menjadi dua. Yang pertama hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan Al-Quran itu juga petunjuk hudan linnas. Jadi dia juga menjadi petunjuk bagi orang atau manusia secara umum. Kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya ketika Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai penawar, sebagai obat dari kegelisahan, ketakutan, kesedihan, dan kekhawatiran yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Jadi ketika orang-orang beriman itu merasakan sedih, merasakan takut, merasakan gelisah, galau, dan seterusnya, Allah menciptakan atau menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang menjadi penawar dari obat kesedihan mereka. Di antaranya itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran itu tentang kisah-kisah. Jadi cerita-cerita di dalam Al-Quran itu Allah hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi obat, untuk menjadi penawar dari kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran yang dirasakan oleh Nabi SAW. Di antara kisah yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran itu, paling banyak itu Allah menghadirkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah yang menjadikan sebagai pedoman untuk Nabi Muhammad SAW dalam mengarungi dakwahnya selama 23 tahun. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, di antara kisah yang Allah sebutkan dengan sangat detail dan sangat rinci itu, yang pertama ada kisah Nabi Yusuf, dan yang kedua itu ada kisah Nabi Musa alaihi salam. Dan kisah inilah yang akan kita lihat selama beberapa menit ke depan, tentang bagaimana Allah itu menghadirkan kisah itu untuk menjadi obat penawar bagi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika di fase Mekah, Nabi SAW 13 tahun berdakwah di Mekah itu, di antara banyak ayat-ayat yang turun membersamai Nabi itu adalah ayat-ayat
berbicara tentang kisah, tentang umat-umat terdahulu, tentang kaum Tsamud, kaum Ad, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, para nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam, yang itu membersamai ayat-ayat yang turun kepada Nabi SAW. Tentu kisah-kisah itu bukan hanya sebagai dongeng pengantar tidur, tapi kisah-kisah itu ada ilmu, ada hikmah di balik kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah kisah Nabi Musa. Nanti kalau kita melihat di dalam surat Al-Qasas, di awal-awal surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan dengan sangat detail bagaimana perjalanan kehidupan Nabi Musa. Bahkan dimulai sejak Nabi Musa itu belum dilahirkan. Sejak Nabi Musa itu masih berada di dalam kandungan perutnya ibu Nabi Musa. Nah, ini sebenarnya kisah ini bermula ketika Nabi Musa itu dilahirkan di tahun 2000 tahun sebelum Masehi. Adapun Nabi Muhammad SAW itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan 600 tahun setelah Masehi. Jadi ada sekitar 2600-an tahun jarak antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihi salam. Tapi kisah-kisah yang Allah hadirkan itu tetap relevan, tetap relate, yang memiliki keterkaitan satu sama lain dengan kondisi zaman yang berbeda. Kisah ini di awal itu sebenarnya ketika Fir'aun itu pada suatu hari itu kan pernah bermimpi dia. Firaun itu bermimpi, di dalam mimpinya itu Firaun melihat ada api yang berkobar dari arah Baitul Maqdis, ya, membakar rumah-rumah bangsa Mesir kecuali rumah-rumahnya Bani Israel. Maka begitu melihat api-api itu sudah mulai membakar rumah-rumah bangsa Mesir itu, Firaun itu kemudian terbangun dalam mimpinya karena kondisi takut. Begitu Firaun itu takut, maka Fir'aun ini mengumpulkan ahli nujumnya mereka, mengumpulkan para ahli takwil mimpi Fir'aun itu untuk menakwilkan, mentafsirkan mimpi yang dilihat oleh Fir'aun. Maka para ahli takwil mimpi ini mengatakan bahwa akan ada lahir laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan, ya, sekaligus membinasakan dan menumbangkan posisi Fir'aun sebagai seorang raja. Maka mendengar penafsiran dari mimpi itu, Fir'aun segera membuat undang-undang. Fir'aun segera membuat keputusan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Jadi ada bayi laki-laki yang lahir, bunuh. Maka keputusan dan undang-undang dari Fir'aun ini mendapatkan kecaman dari masyarakat asli Mesir itu, yang hari ini bernama Kipti. Ya, jadi kalau Bapak ngeliat di Mesir itu kalau di peta itu bukan tertulis Mesir, tapi tertulis Egypt. Egypt itu salah satu dari bangsa Mesir yang aslinya itu, yang kemudian mereka mendapatkan nama itu. Maka keputusan dan undang-undang Firaun itu dikecam oleh orang-orang Kipti tadi. Kalau Anda Firaun memutuskan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel, nah kita nggak punya lagi budak-budak dari Bani Israel, ya, karena budak-budak itu semua berasal dari Bani Israel. Akhirnya Firaun itu merevisi undang-undangnya. Firaun merubah undang-undangnya untuk menetapkan pembunuhan bayi laki-laki dari Bani Israel itu dilakukan setiap 2 tahun sekali. Jadi tahun ini dibunuh, tahun depan tidak dibunuh, tahun besoknya lagi dibunuh, tahun depan lagi tidak dibunuh. Dia selang-seling. Itulah sebabnya kita tidak pernah mendengar kisah Nabi Harun yang dikejar-kejar oleh tentara Firaun untuk dibunuh. Kenapa? Karena Nabi Harun sebagai kakaknya Nabi Musa itu lahir ketika Firaun itu tidak menetapkan pembunuhan untuk bayi laki-laki ini, Pak. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu ngepasin lahirnya itu ketika Firaun menerapkan undang-undang itu. Ya, makanya kita kemudian nanti mendengar kisah Nabi Musa yang dikejar-kejar oleh Firaun dan seterusnya. Maka karena rasa khawatir ini terus-menerus menyelimuti ibunya Nabi Musa, dia tentu khawatir tentang keselamatan dari bayi laki-lakinya ini, bayi laki-laki yang masih dikandungnya ini. Dan jangan salah, Pak, Firaun itu di dalam Al-Quran, di antara dalam surat Toha itu,
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Firaun itu memberikan sebuah fasilitas yang luar biasa untuk para perempuan-perempuan yang sedang hamil. Di antaranya perempuan itu sudah disediakan bidan. Mereka tidak perlu lagi repot-repot pergi ke bidan, apalagi ke puskesmas untuk ngecek kehamilan mereka. Jadi Firaun itu sudah memberikan 2 bidan, yang kalau perempuan ini melahirkan bayi laki-laki langsung dibunuh, sudah disediakan pedang yang tajam, dan kalau melahirkan bayi perempuan maka dibiarkan. Alhamdulillahnya di zaman itu belum ada USG itu. Jadi orang tua itu belum bisa ngecek ini, ya, bayinya ini laki-laki atau perempuan. Jadi tahunya itu laki-laki atau perempuan ya pas sudah lahir. Ya pas sudah lahir itu baru ketahuan laki-laki atau perempuan. Tapi kalau masih belum lahir belum ketahuan. Nah, menariknya, ibunya Nabi Musa itu tidak diketahui kehamilannya. Jadi perawakannya ibunya Nabi Musa itu seperti wanita pada umumnya, tidak seperti wanita hamil. Makanya bidan-bidannya Firaun pun tidak merasa bahwa wanita ini sedang hamil. Dia berlalu biasa. Sampai kemudian ibunya Nabi Musa itu melahirkan Nabi Musa itu, yang ibunya Nabi Musa itu tinggal di tepi Sungai Nil. Ya, di pinggiran Sungai Nil itu hidup seorang keluarganya Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu menyiapkan strategi untuk membuat tabut. Dia membuat semacam peti, ya, atau kotak yang sudah dialasi dengan kain untuk menaruh Nabi Musa kecil ketika terdengar suara tamu yang menggedor-gedor rumahnya. Jadi kalau ada tentara Firaun yang masuk untuk ngecek rumah, ibu Nabi Musa itu biasanya menaruh Nabi Musa kecil di peti, kemudian diarungi ke sungai. Tentu diikat dengan tali. Nanti kalau tamunya sudah pergi, itu ditarik lagi petinya itu untuk kemudian Nabi Musa. Nah, suatu hari begitu tentara Firaun itu tiba-tiba datang, ibunya Nabi Musa panik, Pak. Ibunya Nabi Musa panik, kemudian meletakkan Nabi Musa di peti, kemudian diarungi tapi nggak pakai tali. Jadi begitu sudah diarungi itu, Nabi begitu pergi tamu-tamunya itu, ibunya Nabi Musa baru sadar, lah anaknya kok nggak ada. Ternyata petinya itu tidak diikat dengan tali. Maka dalam kondisi yang khawatir itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Qasas, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Kami berikan ilham kepada ibunya Nabi Musa, an ardi'i. Ya, ini di awal-awal kisah tadi itu, ketika ibunya Nabi Musa takut tentang keselamatan bayi laki-lakinya itu, yang diminta sama Allah itu bukan naruh anakku di peti, Pak, tapi diminta sama Allah kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Ya, jadi ini juga sekaligus sebuah pelajaran bagi para ibu-ibu, di mana ketika seorang ibu itu khawatir terhadap keselamatan bayi laki-lakinya, maka yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah menyusui. Ya, jadi menyusui itu manfaatnya bukan hanya untuk sang bayi, tapi menyusui itu juga bermanfaat untuk ibunya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini ingin memotret sebuah potret yang berbeda, bahwa ternyata menyusui itu juga bermanfaat untuk ibunya. Di antaranya itu adalah ketika sang ibu itu menyusui, maka itu lebih menenangkan hati sang ibu. Ya. Bukankah ketika kisah Nabi Musa dan ibunya ini dipotret saat ibu dan anaknya itu dalam kondisi gelisah, ibunya Nabi Musa itu takut dan seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan an ardi'i, silakan disusui ibu anakmu wahai ibu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lagi, fa idza khifti 'alaihi falqihi fil yam. Kalau kamu masih takut juga, maka letakkan bayi itu di dalam peti, kemudian diarungkan ke sungai tadi itu. Wala takhafi wala tahzani, dan janganlah kamu takut wahai ibu, juga jangan bersedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Maka Allah memberikan 2 janji kepada ibunya ini, kepada ibunya Nabi Musa. Yang pertama, kalau kamu arungi atau kamu letakkan bayi kamu di dalam peti dan diarungkan ke sungai, maka yang pertama akan aku kembalikan lagi anakmu ini ke pangkuanmu.
Yang kedua, wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan jadikan anakmu itu di antara rasul-rasulku. Jadi ada dua janji yang Allah berikan kepada ibunya Nabi Musa. Tentu kita tahu, begitu tadi petinya itu lepas di sungai itu tanpa diikat sama tali, ternyata petinya itu kan dibawa oleh sungai itu masuk ke dalam istana Fir'aun, yang kemudian ditemukan sama dayang-dayangnya Fir'aun itu. Ditemukan sama dayang-dayangnya Fir'aun. Yang begitu mereka temukan itu, segera mereka berikan kepada istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah binti Muzahim. Begitu Asiyah melihat Musa kecil itu, Asiyah itu langsung tiba-tiba jatuh cinta, Pak. Ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Katsir, dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir tentang surat Al-Qasas ini. Begitu Asiyah itu melihat Firaun kecil, Nabi Musa kecil, Asiyah itu langsung tiba-tiba jatuh cinta. Makanya Allah mengatakan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Orang-orang yang melihat Nabi Musa itu seketika langsung jatuh cinta. Kan kita ada ya tipe-tipe anak-anak yang kayak gitu, Pak. Ya, anak-anak yang kalau kita sekali ngeliat itu langsung kita suka. Pengen digendong gitu, pengen dipeluk-peluk, pengen dicium-cium. Itu yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa kecil itu, padahal Nabi Musa itu dari Bani Israel. Bani Israel itu, kalau dari segi perawakan itu, bahasa kita tuh nggak good looking hari ini. Karena mereka itu hitam, kemudian rambutnya pun keriting. Dan beberapa riwayat tafsir itu menarik. Tapi karena Allah sudah menanamkan cinta di dalam diri Nabi Musa, maka siapapun orang yang melihat Nabi Musa itu langsung jatuh cinta seketika. Itulah yang kemudian membuat Asiyah binti Muzahim ini berkata kepada Firaun itu, liyakuna lahum aduwan wa hazana. Ya, semoga anak kecil ini nanti bisa menjadi pelengkap kebahagiaan kehidupan kita. Maka Allah sini mengatakan wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aynin li walak. Ketika Asiyah binti Muzahim ini berkata kepada Fir'aun, ya, semoga anak ini bisa menjadi qurratu aynin, bisa menjadi penyejuk mata kita. Tapi Fir'aun kemudian mengatakan, penyejuk mata untukmu iya, tapi tidak untukku. Jadi Fir'aun pun dalam sebuah riwayat tafsir itu disebutkan, Fir'aun begitu melihat Nabi Musa itu, Fir'aun pun ingin membunuh. Karena begitu tahu Fir'aun bahwa bayi laki-laki ini lahir dari Bani Israel, maka Fir'aun ingin menerapkan undang-undang itu. Dia ingin membunuh bayi laki-laki itu, tapi kemudian dicegah sama istrinya. Ya, maka Fir'aun pun tidak bisa berkutik di depan istrinya, Pak. Jadi suami-suami takut istri itu sudah ada sejak zaman dulu, Pak. Gitu ya. Jadi laki-laki yang takut di depan istrinya itu sudah ada. Sekelas Fir'aun pun, ketika yang minta itu adalah Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun itu Fir'aun pun tidak kuasa untuk menolak. Ya. Bahkan Fir'aun pun tetap menuruti keinginan Asiyah untuk merawat dan memelihara anak bayi ini. Maka istrinya Fir'aun ini berkata, la taqtulu. Jangan kamu bunuh. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Semoga bayi laki-laki ini bisa memberikan manfaat untuk kami, minimal untukku. Dan itu benar nanti bahwa kehadiran Nabi Musa itu menghantarkan hidayah kepada Asiyah binti Muzahim itu untuk menjadi wanita mulia yang Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan istana megah di surga itu untuk tempat tinggalnya Asiyah. Makanya kita itu kalau lagi habis azan, kan kita diajarin sama Nabi untuk baca doa itu kan, Pak. Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah wassalatil ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Apa wasilah sama fadilah ini? Wasilah sama fadilah ini merupakan dua tempat di surga yang tidak akan bisa dicapai kecuali oleh Nabi Muhammad SAW. Dan wasilah dan fadilah ini diantaranya itu adalah dua perempuan yang nanti akan dinikahi sama Nabi ketika di surga. Yang pertama itu adalah Asiyah binti Muzahim, yang kedua Maryam. Makanya Nabi meminta kepada kita ketika kita habis azan itu membaca doa itu. Kalau antum membaca doa itu,
Kau doakan aku agar aku bisa menikahi dua perempuan mulia ini, nanti kamu akan mendapatkan syafaatku di akhirat. Jadi itu merupakan perintah dari Nabi ketika kita baca doa azan itu. Jadi kalau baca azan itu kita jangan main handphone. Habis dengar azan itu kita baca doa. Itu yang kemudian memperbesar kemungkinan kita untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Baik. Maka begitu kehadiran Nabi Musa itu hadir di tengah-tengah kehidupan Fir'aun dan keluarganya itu, tentu kita tahu bahwa Nabi Musa itu kemudian membawa hidayah untuk seorang Asyah binti Muzahim. Awnattakhidhu walada, dan kemudian Nabi Musa itu diangkat menjadi anak oleh Asyah. Maka begitu fragmen kisah itu kemudian diketahui bahwa Nabi Musa itu singgah di istana Fir'aun. Kan tadi tidak diceritakan tentang kondisi ibunya, Pak. Kondisi ibunya Nabi Musa begitu mendengar anaknya ini ternyata ditemui oleh dayang-dayangnya Fir'aun, Allah itu menyampaikan tentang kondisi ibunya Nabi Musa. Kata Allah mengatakan, wa asbaha fuadu ummi Musa farigo. Ibunya Nabi Musa ini hatinya itu tiba-tiba kosong, gelap. Begitu mendapati anaknya ini ternyata sampai ke Fir'aun. Wong rencananya Nabi Musa itu dijaga-jaga oleh ibunya supaya nggak ketahuan sama Fir'aun. Lah ternyata bayinya malah ditemui sama dayang-dayangnya Fir'aun. Maka ibu Nabi Musa udah pesimis duluan gitu kan. Bahkan disebutkan dalam riwayat tafsir itu, ibunya Nabi Musa ingin membocorkan tentang rahasia anaknya itu, yaitu Nabi Musa, bahwa dia itu kehilangan seorang anak laki-laki. Tapi di sini Allah mengatakan, in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Kalau bukan karena Allah yang menguatkan hati ibunya Nabi Musa itu, niscaya mereka atau ibunya Nabi Musa itu termasuk orang-orang yang lalai. Artinya orang-orang yang kemudian dia itu akan membocorkan rahasia itu. Tapi karena sama Allah hatinya itu dikuatkan. Hati seorang ibu yang kehilangan anaknya itu kemudian dikuatkan sama Allah, maka ibunya Nabi Musa itu tegar. Ibunya Nabi Musa itu kemudian sabar dan teguh dalam menerima keputusan Allah. Ya. Jadi fitrah seorang perempuan itu kayak gitu, Pak. Seorang perempuan yang masih lurus fitrahnya itu tidak akan pernah mungkin bisa dipisahkan sama anaknya. Kalau hari ini ada perempuan-perempuan yang mereka itu dengan sangat tega, dengan sangat biasa saja bahkan membuang anaknya, itu sudah menunjukkan fitrahnya itu sudah cacat nih. Fitrah keperempuanan itu perlu dipertanyakan lagi. Karena fitrah seorang ibu yang dia melahirkan langsung anaknya, dia tidak akan pernah mungkin mau dipisahkan sama anaknya. Dia akan memberontak, sedih, bahkan hatinya itu kosong, seperti perasaan yang dirasakan oleh ibunya Nabi Musa. Maka begitu merasakan seperti itu, ibunya Nabi Musa ini berkata kepada kakak perempuannya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa berkata, wa qalat li ukhtihi, kepada kakak perempuan Nabi Musa, qussi, ikutilah berita tentang kemana Nabi Musa ini berada, anak adik kecilmu ini berada. Fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Ternyata kakak perempuan Nabi Musa ini kemudian mengikuti petiknya Nabi Musa itu dari kejauhan. Jadi dia dilihat nih, petiknya Nabi Musa ini larinya nih kemana, jalannya ini kemana. Begitu sampai ke istana Fir'aun, barulah kemudian dikasih tahu sama kakaknya Nabi Musa ini kepada ibunya bahwa Nabi Musa kecil itu ternyata masuk ke dalam istananya Fir'aun. Itu karena hasil mata-mata dari kakak perempuannya Nabi Musa yang disuruh sama ibunya untuk mengikuti kemana petik Nabi Musa itu berjalan. Kemudian kita tahu begitu sampai di sana Firaun itu, ini jadi kisahnya ini kayak loncat-loncat nih, Pak. Dari perspektif sudut pandang istananya Firaun, kemudian perspektif sudut pandangnya ibunya Nabi Musa. Maka begitu Nabi Musa kecil itu berada di pangkuan istrinya Firaun itu, Nabi Musa itu kan sama Allah dibuat menangis. Wa harramna 'alaihil maradi. Nabi Musa itu nangis yang benar-benar nangis. Sampai perempuan-perempuan di sana ketika ingin menyusui Nabi Musa itu enggak ada yang bisa mampu memberhentikan nangisnya, Pak. Nangis terus. Ya. Kemudian begitu Nabi Musa itu sudah menangis terus yang membuat perempuan-perempuan di sana kewalahan.
baru kemudian hadir kakaknya perempuan tadi tuh, kakak perempuannya Nabi Musa yang tadi memata-matai dari jauh. Begitu kakak Nabi perempuan ini lahir, datang, maka kakak perempuan Nabi Musa ini berkata, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu. Mau gak aku kasih tahu, ada satu keluarga yang bisa menyusui anak ini dan bisa membuatnya diam. Ya, ini tentang cerdasnya kakaknya Nabi Musa ini menjadi intel ya Pak. Intel yang tidak ketahuan sama tentara Firaun. Karena kalau dia ketahuan kakaknya Nabi Musa ini merupakan bagian dari keluarganya bayi ini, otomatis semua akan dibunuh. Kakaknya dibunuh, bayinya pun juga, ibunya juga. Tapi karena kakak perempuan ini pintar, ya, dalam mendefinisikan kalimat kusi, ya, itu tafsirnya sangat panjang, disebutkan oleh para ulama. Cuma di sini para kakaknya Nabi Musa ini sangat pintar, kakak perempuan ini dalam mendefinisikan kata itu, sehingga dia bisa menyamar tanpa diketahui oleh tentara-tentaranya Firaun. Begitu kakak Nabi Musa ini menawarkan untuk ngasih tahu keluarga yang bisa menyusui dan membuat diam Nabi Musa kecil ini. Kemudian tentara-tentara Firaun, istrinya itu kemudian mengikuti arahan dari kakak perempuan ini. Di situ Allah mengatakan faradadnahu ila ummihi kaitaqarra ainahu wala tahzan. Maka begitu tentara-tentara Firaun ini membawa Nabi Musa kecil ke rumah keluarganya. Bayangkan Pak, jadi yang nganterin anaknya itu bukan ibunya yang nyari-nyari anaknya, tapi musuh yang menganterin anak bayi itu untuk kembali ke pangkuan ibunya. Sebagaimana janji Allah yang pertama tadi, bahwa kami akan mengembalikan lagi anak ini. Maka begitu dikembalikan lagi Nabi Musa kecil ini kepada ibunya, maka ibunya mah sudah menyusui. Yang kedua, ibunya mendapatkan tunjangan dari negara untuk menyusui Nabi Musa kecil itu sampai besar. Bayangkan, jadi ibunya Nabi Musa kalau tadi dia tetap kekeh untuk mempertahankan Nabi Musa, maka kemungkinan keselamatannya akan sangat bahaya. Tapi ketika ibunya Nabi Musa itu ikhlas, ya, melepaskan Nabi Musa itu bahkan sampai masuk ke dalam istana Firaun, maka Allah memberikan yang pertama, musuh itu, artinya tentaranya Firaun itu mengembalikan bayi itu dalam kondisi selamat untuk disusui sama ibunya Nabi Musa. Kemudian ibunya Nabi Musa pun mendapatkan tunjangan dari Firaun selama masa menyusui anak itu. Ya, jadi itu janji Allah yang pertama. Kemudian janji Allah yang kedua nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'iluhu minal mursalin, bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Nabi Musa itu sebagai seorang rasul ketika di usia yang ke-40 tahun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari fragmen kisah kehidupan Nabi Musa awal-awal lahir ini, itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Qasas untuk membersamai kehidupan dakwah Nabi SAW di awal-awal fase Mekah, untuk menyampaikan sebuah hikmah bahwa Nabi Muhammad pun demikian, lahir pun bukan dalam kondisi mendapatkan privilege dari orang tua yang kaya, tapi Nabi Muhammad SAW kecil pun mengarungi kehidupan pun dalam kondisi yang sulit dan susah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kisah ini untuk menjadi penguat bagi Nabi Muhammad SAW bahwa bukan hanya kamu yang mengalami kehidupan yang susah ketika masa kecil, tapi juga ada Rasul di antara nabi-nabiku terdahulu yang mereka pun mengarungi kehidupan masa kecilnya itu dalam kondisi yang sulit dan susah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian bagaimana cara Al-Qur'an bertutur mengajarkan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu bukan hanya sebagai objek bacaan, tapi Al-Qur'an Allah hadirkan juga sebagai obat, sebagai penawar dari kesedihan-kesedihan, dari kekhawatiran-kekhawatiran yang dirasakan oleh setiap orang-orang yang beriman. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita untuk menjadikan Al-Qur'an itu sebagai tujuan hidup kita, menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita limpahan karunia dan keberkahan untuk mengamalkan Al-Qur'an di dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.